Pokoknya backpacker Jakarta kan selalu memberi arti. Di episode 1 Trip Geopark Ciletuh sudah saya bahas sedikit sejarah singkat kawasan Ciletuh dari zaman Belanda hingga sekarang menyandang gelar UNESCO Global Geopark, dan juga sudah saya beberkan cakupan luasan Geopark Ciletuh dan destinasi apa saja yang ada di dalamnya. Di episode 2 ini saya langsung ngebahas spot-spot yang bisa kalian kunjungi ya jika berwisata ke Geopark Ciletuh. Jika di spot sebelumnya saya mengunjungi sebuah panenjuan yaitu Puncak Dharma untuk melihat indahnya landscape Geopark dari atas, bersama para backpacker Jakarta saat ini saya akan mengunjungi sebuah pulau di kawasan Geopark bernama Pulau Kunti. Hah? Pulau Kunti? Kuntilanak maksudnya? No. Kenapa tiap gue sebut nama Kunti backsoundnya berubah jadi horor ya? Penonton YouTube di Indonesia kan seneng banget jika ada nama atau tempat-tempat yang nyerempet ke hal janggal langsung dihubungkannya sama sesuatu yang mistis dan horor. By the way anyway Baswe, penasaran kan? Sebelum saya kasih tahu asal muasal kenapa pulau ini dinamakan Pulau Kunti, kita para backpacker nyebrang dulu ya guys ke pulaunya. Nyebrang ke Pulau Kunti bareng teman-teman aku yang baru kenal juga. Tiba di area dermaga Ciwaru Palangpang, teman-teman backpacker sedikit mendapat arahan dari guide lokal Kang Suhan. Ya, berhubung di sana kan mungkin kalau pakai ini hanya sekedar himbauan kecil apa-apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan nanti sesampainya di pulau, dan juga himbauan keselamatan saat nanti menyeberang menggunakan perahu yang kondisi ombaknya di sini lumayan besar. Naik aja, terus di sana udah nyampe ke Pulau Kunti. Di sana kan ada karang-karangan ya. Tolong jangan banyak bercanda di sana, jangan saling dorong apa ya. Kalau kita fokus foto aja, kalau mau mandi aja. Jangan kebanyakan bercanda Bu ya di sana ya. Terus kita sebelum naik kita pamit aja ya. Menurut kepercayaan masing-masing ya. Biar kita pamit semua ya. Dermaga Ciwaru Palangpang ini adalah sebuah muara yang juga tidak terlalu jauh dari pantai Palangpang. Dan dermaga ini kondisinya sangat ramai karena di sini juga terdapat pasar dan tempat penjualan ikan hasil tangkapan warga. Kapal wisata yang kami tunggu-tunggu datang. Rombongan kami menyewa 3 perahu. Tarif per perahu dipatok sekitar 400–700 ribu pergi pulang ke Pulau Kunti. Harga segitu bukan patokan pasti. Jika kalian jago tawar-menawar, apalagi sewa perahu sekaligus 3 seperti yang kami lakukan, pasti akan dapat harga bersaing. Itulah salah satu keuntungan trip dengan sistem share cost seperti yang dilakukan backpacker Jakarta. Semua jadi ringan untuk urusan menekan budget perjalanan. Karena di PPJ, kita susah senang bersama. Perahu pertama dan kedua pun sudah terisi penuh dan bersiap. Rombongan backpacker juga telah bergegas menaiki perahu ketiga dan kita siap menyeberang ke Pulau Kunti dari dermaga Ciwaru Palangpang. Estimasi perjalanan ke Pulau Kunti ini memakan waktu sekitar 15 menit saja. Semoga ombaknya tenang ya guys, karena Laut Selatan ini terkenal dengan ombaknya yang cukup ganas. Jangan lupa selalu kenakan safety jacket ya guys jika menaiki perahu atau kapal seperti ini, meski kalian jago berenang. Ombaknya gede banget, jadi kan terus ngelawan ombak tuh. Dia sampai ya jauh. Iya. Parah itu sih nggak aku nggak mau. Itu sodok apa bukan? Oh ya. Ada ombaknya agak gede. Ombak gede ya? Agak gede ya ombaknya ini. Makanya harus pakai perahu.
Hari itu ombak Ciletuh memang agak bergejolak dikarenakan semalaman turun hujan dan sampai sekarang angin yang berembus lumayan kencang. Meski masih dalam batas aman untuk menyeberang ke Pulau Kunti, namun konsekuensinya memang perjalanan kami terasa kurang nyaman, apalagi perahu yang kami tumpangi ini tidak terlalu besar. Perahu kami makin menjauh dari daratan, tapi view beberapa curug masih terlihat gagah dari jauh. Sungguh pemandangan yang luar biasa. Cakrawala biru membentang luas di depan mata saya. Serasa ingin terbang dan menggapainya. Sejenak saya kembali tersadar karena goncangan keras menghantam perahu kami. Tapi seru sih perjalanan ini. Sampai akhirnya ombak terasa lebih tenang dan di depan sebuah daratan mulai terlihat. Kami semakin mendekat ke Pulau Kunti. Sambutan pertama adalah hamparan pasir putih nan landai membentang panjang, dan ini seperti cerita dongeng di pesisir pantai menyambut kedatangan kami. Satu persatu perahu merapat di bibir pasir, termasuk perahu yang saya tumpangi ini. Namun mendekati pantai justru ombak datang malah terasa lebih bergejolak dibanding sebelumnya. Ya, baca semua dong. Tenang guys, selama penyeberangan masih diizinkan dari dermaga, dijamin aman untuk ke pulau. 1, 2, 3. Hal pertama yang kita lakukan langsung foto dong. Ini akan jadi kenangan yang tak terlupakan trip Geopark Ciletuh bersama kalian semua. Cheers, keju! Lihat hamparan pantainya. Wow, amazing. Putih, bersih, lembut. Ngebayangin gak sih kalian berguling-guling manja di pantai selembut ini? Makin jatuh cinta kan kalian sama Pulau Kunti? Namanya aja yang serem, Pulau Kunti. Tapi nyatanya pulau ini nyegerin. Kayak iklan minuman aja nyegerin. Tapi emang nyegerin sih, mulai dari pasirnya yang lembut dan terhampar begitu luas. Terus pantainya yang masih sepi meski saya melakukan trip ini di waktu liburan weekend. Serasa privasi banget karena pengunjung yang kesini sedikit. Terus jika kalian ingin bersenang-senang dengan main banana boat, di sini juga ada dan pastinya tak perlu ngantri. Selain itu, pandangan keindahan mata masih terjaga dengan masih terlihatnya daratan kawasan Geopark dari pulau. Masih terlihat daratan Geopark Ciletuh memanjang dihiasi 1, 2, 3 curug atau air terjun meski terlihat agak samar. Ada pula pemandangan deburan ombak yang menerjang batu karang. Semburat air laut memancar saat bertabrakan dengan batu-batuan berusia ratusan juta di kawasan Pulau Kunti ini. Komplit deh jika ngomongin keindahan destinasi Geopark Ciletuh di Pulau Kunti ini. Masih penasaran kenapa dinamakan Pulau Kunti? Dan apa hubungannya nama Kunti dengan lubang batu ini? Jadi begini, gak ada hubungannya nama Pulau Kunti sama hal-hal yang berbau mistis. Tidak ada hubungannya. Namun ada sangkut pautnya dengan kuntilanak. Loh, begini ceritanya. Geopark Ciletuh termasuk Pulau Kunti ini terbentuk dari batuan kuno berusia jutaan tahun. Nah, batuan-batuan sedimen yang salah satunya berperan membentuk Pulau Kunti disebabkan batuan tersebut berasal dari patahan-patahan yang muncul dari perut bumi keluar bercampur dengan udara dan air laut yang bertransformasi selama jutaan tahun, maka batuan tersebut membentuk motif-motif yang unik. Salah satunya lubang batuan ini. Batuan-batuan yang berbentuk unik tersebut, jika terbentur hembusan angin dan ombak secara bersamaan,
maka akan membentuk sebuah frekuensi suara yang jika kita dengarkan secara seksama di saat hening, maka akan membentuk suara frekuensi rendah yang menyerupai seperti suara perempuan menangis. Nah, suara seperti perempuan menangis inilah yang dikonotasikan dengan suara kuntilanak yang sedang menangis. Maka dari itu pulau ini dinamakan Pulau Kunti disebabkan jika kalian beruntung, dari proses fisika yang terjadi itulah timbul suara-suara aneh, salah satunya suara seperti tangisan perempuan. Demikianlah petualanganku ke Pulau Kunti bersama para backpacker Jakarta. Soal asal-muasal penamaan Kunti, sudah pada paham kan sekarang? Jadi nggak perlu takut jika kalian ingin ke Pulau Kunti. Justru yang kalian takutkan dan waspadai adalah bahwa di sini masih dihuni oleh hewan buas seperti macan tutul. Nah tuh, lebih serem guys daripada Kunti. Tapi dipikir-pikir, jika malam-malam sendirian di pulau ini terus dengar suara kuntilanak menangis mah auto kabur gua. Tunggu apa lagi? Masih jarang lu wisatawan yang ke Geopark Ciletuh tapi main ke Pulau Kunti. Mungkin agak mahal, tapi kalau kalian rame-rame seperti yang kami lakukan, maka biaya nyebrang ke pulau jadi murah jika memakai sistem share cost. Trying really hard to be strong, but I can't with this mistake. I know you know I'm acting strange. Is it because things never change? Something more than a phone exchange. Why can't you be mine? Why can't you be mine? I don't know why I thought it'd be different this time. Oh. Saatnya kembali ke daratan. Puas dengan suasana pulau, kami akan main ke Curug. Enaknya main ke Geopark Ciletuh adalah destinasi wisatanya jaraknya dekat-dekat. Sekarang sesuaiin aja sama selera kalian hendak ke destinasi mana lagi. Yang jelas jangan sia-siakan harimu di Geopark Ciletuh untuk mengunjungi destinasi-destinasi yang begitu banyak di sini. Sekarang saya mau mengunjungi curug yang tadi selama menyeberang ke Pulau Kunti. Curug tersebut masih terlihat. Gimana sih kalau dari dekat? Sepertinya curugnya sangat gagah dan elegan jika dilihat dari jauh. Ini adalah Curug Sodong atau nama lainnya Curug Kembar. Ada juga yang bilang Curug Pengantin. Nah, yang di atasnya Curug Sodong itulah salah satu dari beberapa curug yang terlihat saat saya menuju Pulau Kunti. Nanti ya kita eksplor Curug Sodong ini. Sementara saya mau menuju terlebih dahulu ke curug yang ada di atasnya, yang masih satu aliran dengan Curug Sodong, yaitu Curug Cikanteh. Untuk menuju Curug Cikanteh, jalannya ada di sebelah kanan parkiran Curug Sodong yang tadi. Tinggal ikutin jalannya aja, pasti kalian nanti sampai ke Curug Cikanteh. Di awal-awal trekking, jalannya sangat bagus dengan sudah dibangunnya paving block di sepanjang jalur. Suasananya sangat asri dan sejuk diiringi kicauan burung hutan karena bisa dibilang kita trekking memasuki area hutan. Nah, lebih alami kan atmosfernya dengan tanpa back sound. Dari sini Curug Sodong atau Curug Pengantin masih bisa kita lihat. Atmosfer suara angin dan suara hutan beriringan bersama-sama saat kita trekking. Trek makin lama makin menanjak. Tapi tenang, itu nggak seberapa panjang. Trek sangat mudah dilalui meski musim hujan karena sudah dibangun tangga-tangga dan di beberapa bagian sudah ada pegangan di samping jurang. Setelah menaiki bukit yang lumayan curam kemudian turunan, sampailah di depan terlihat gerbang masuk Curug Cikanteh.
Lepas dari bangunan gerbang masuk semi permanen kawasan Curug Cikanteh, sampailah di sebuah aliran sungai. Kita harus menyeberang sungai melewati jembatan bambu untuk kemudian melanjutkan trekking menyusur pinggir sungai yang merupakan aliran sungai dari Curug Cikanteh itu sendiri. Aliran sungai inilah yang juga mengalir ke Curug Sodong yang berada di bawahnya Curug Cikanteh. Jadi kalau kalian mandi di Curug Cikanteh, berarti yang mandi di Curug Sodong itu mandi bekas air kalian yang dari Curug Cikanteh dong. Canda guys, airnya tetap bersih kok baik di Curug Cikanteh maupun Curug Sodong, meski Sodong berada di bawah Curug Cikanteh. Rada coklat aja sekarang karena semalaman turun hujan. Jika di hari-hari biasa air di sini jernih banget. Satu tanjakan kecil sampailah kita di area Curug Cikanteh. Cheers, keju. Keterangan itu, ah. Jadi jangan dipaksain buat naik saya. Enak kan? Cendol, serendol, cendol.